Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini Palahidu, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Belajar Humanistik dan Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik. Materi yang akan saya bahas meliputi teori belajar Carl Rogers, teori kebutuhan Abraham Maslow, self-directed learning, student-centered learning, pembelajaran empatik dan suportif, serta relevansi pendekatan humanistik dalam layanan bimbingan dan konseling. Mari kita mulai pembahasannya. Apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik dari aspek intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Dalam teori ini, peserta didik dipandang sebagai individu yang unik dan memiliki kebutuhan, minat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar mereka dapat belajar secara optimal. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menjadi fasilitator yang membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pembelajaran akan lebih bermakna apabila peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar memberikan informasi. Selain itu, Rogers menekankan pentingnya hubungan yang hangat, penuh empati, saling menghargai, dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik. Dengan demikian, mereka akan lebih percaya diri, aktif, dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya adalah teori kebutuhan dari Abraham Maslow. Maslow menjelaskan bahwa seseorang akan belajar dengan baik apabila kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Hierarki kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan penghargaan kepada peserta didik. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, motivasi belajar peserta didik akan meningkat, sehingga mereka mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Materi berikutnya adalah self-directed learning atau belajar mandiri. Self-directed learning merupakan proses belajar yang dilakukan atas kesadaran dan tanggung jawab peserta didik. Mereka mampu menentukan tujuan belajar, mencari sumber belajar, mengatur waktu, hingga mengevaluasi hasil belajarnya. Dalam pendekatan ini, guru tetap memberikan arahan dan pendampingan agar peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri dan siap belajar sepanjang hayat. Selanjutnya adalah student-centered learning. Proses pembelajaran ini menempatkan peserta didik sebagai pusat kegiatan belajar. Guru bertugas sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran, sedangkan peserta didik aktif berdiskusi, bertanya, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pembelajaran empatik dan suportif merupakan salah satu penerapan teori humanistik. Guru diharapkan mampu memahami kebutuhan dan perasaan peserta didik dengan mendengarkan mereka, menghargai setiap pendapat, memberikan motivasi, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Melalui pembelajaran yang empatik, peserta didik akan merasa dihargai, sehingga tumbuh rasa percaya diri, semangat belajar, dan keberanian untuk aktif berpartisipasi di dalam kelas. Berikutnya, relevansi humanistik dalam layanan BK. Pendekatan humanistik juga sangat relevan dalam layanan bimbingan dan konseling. Guru BK berperan membantu peserta didik mengenali potensi dirinya, memberikan layanan konseling yang empatik, membantu menyelesaikan berbagai permasalahan, menumbuhkan kemandirian, serta mengembangkan konsep diri yang positif. Dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu berkembang secara optimal dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa teori belajar humanistik merupakan pendekatan yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Melalui penerapan teori Carl Rogers, teori kebutuhan Abraham Maslow,
self-directed learning, student-centered learning, serta pembelajaran yang empatik dan suportif. Diharapkan peserta didik mampu menjadi pribadi yang aktif, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan percaya diri. Pendekatan humanistik juga sangat penting dalam layanan bimbingan dan konseling karena mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai teori belajar humanistik dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.